Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alun Novitasari, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Syauri Majenang, semester 6 jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan wawancara dengan pelaku ekonomi yang berprofesi sebagai pedagang jamu keliling yang ada di Majenang mengenai dampak pandemi terhadap sosial ekonomi. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Ella sebagai narasumber yang berprofesi sebagai pedagang jamu keliling yang ada di Majenang. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan terkait dengan adanya COVID-19 dan aturan physical distancing yang berhubungan dengan pekerjaan Ibu sebagai pedagang jamu keliling yang notabene bekerja di lapangan. Apakah Ibu menerapkan aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dengan pelanggan, atau menyediakan hand sanitizer, dan lain sebagainya? Oh, ya saya mencoba sebisa saya menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Paling saya memakai masker dan untuk kontak langsung dengan pembeli, saya nggak bisa jaga jarak. Soalnya kan ibaratnya face to face kan, nggak mungkin jaga jarak. Paling saya menyiapkan air lemon untuk sebagai cuci tangan setelah menerima uang dari pembeli. Sebagai pengganti hand sanitizer. Jadi kan nggak terlalu ribet banget kalau pakai hand sanitizer, bener kan nggak terlalu ribet. Jadi saya menyiapkan air lemon aja. Apakah ada dampak dalam berjualan ini gimana Bu selama pandemi COVID-19 ini? Dampak dari virus corona ini dalam masa pandemi ini terhadap penjualan. Awal masa pandemi ini kan waktu itu kalau nggak salah bulan Maret itu dari tanggal pertengahan Maret ke sini 2 bulan lah sekitarnya itu meningkat tajam penjualan meningkat tajam. Istilahnya orang-orang tuh pada mencari katanya jamu itu sebagai imun ya? Enggak, sebagai istilahnya pengobatnya lah, obatnya sebagai obatnya karena dalam jamu saya itu ada kunyit, temulawak, jahe yang dibutuhkan atau yang disarankan oleh pemerintah kalaupun dalam masa-masa itu harus mengkonsumsi terutama temulawak sama kunyit itu meningkat. Tapi yang namanya apa-apa kan kadang waktu pas masa ramenya aja melonjak meroket tinggi, setelah mungkin terbiasa atau mungkin kok begini aja, nyatanya akhirnya malah menurun. Ya. Berarti menurunnya itu sekitar bulan apa? April sampai Mei? Berarti sekitar waktu itu kan Maret, April, mulai Mei puasa. Mei ya. Terus berarti karena hal tersebut omsetnya berpengaruh sekali ya? Pengaruh sekali. Waktu itu biasanya saya kalau Idul Fitri itu setelah Lebaran kan karena banyak pemudik yang pulang, itu meroket lagi pendapatan saya lah. Kemarin enggak. Kemarin sepi ya? Soalnya nggak ada pemudik. Baik juga itu di lapangan, baik di kampung. Kan saya jualan di pasar. Di pasar pun sepi, di kampung-kampung juga sepi karena nggak ada pemudik. Terus perekonomian malah menurun drastis kan. Jadi ya umumnya masyarakat kalau yang untuk jualan kayak gitu kan ibaratnya kalau yang nggak penting-penting banget kan nggak dibeli, apalagi dalam ekonomi yang masa-masanya kayak gini. Terus dalam jumlah produksi pembuatan jamu apakah itu dikurangi? Iya, otomatis dikurangi. Kan kita melihat di lapangan kemarin gimana kok kalau lagi rame ya ditambahin, terus kalau itu ya dikurangin. Kok melihat situasinya udah kayak gini lagi, ya terpaksa dikurangin lagi gitu, sesuai dengan kebutuhan di lapangan lah intinya. Apakah hal tersebut cukup untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari? Itu tinggal bagaimana kita kembali untuk memanagenya. Soal kayak gitu, kalau dibilang untuk kurang, jelas kurang. Soalnya dalam masa-masa pandemi kayak gini, karena saya mempunyai 2 orang anak, biaya untuk itu kalau di sekolah namanya KBM. Biaya KBM sekolah tetap berjalan, nggak ada yang namanya diskon ataupun pengurangan. Ada waktu itu bulan Maret sama April kan anak saya yang sekolah di luar Majenang pulang di rumah. Tapi itu cuma untuk biaya makan aja dikurangi 200.000. Selainnya tetap seperti biasa. Jadi dengan adanya perekonomian kayak gini betul-betul merasa terbebani.
Tapi kan kembali lagi sebagai orang tua, terutama sebagai ibu ataupun istri, pintar-pintarnya memanage gitu. Bagaimana Ibu menanggapi permasalahan yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini, Bu? Ya memang sih dampak dari COVID-19 ini banyak sekali permasalahannya. Seperti anak-anak sekarang kan sekolah aja memakai daring kan. Nah, itu bagi saya seorang ibu itu betul-betul menyita waktu karena saya harus bekerja, harus juga mengurus rumah, harus juga mendidik anak sebagai gantinya guru untuk di rumah. Otomatis saya sebagai yang tadinya cuma sekedar ibu rumah tangga biasa dan berjualan, berdagang itu sebisa mungkin saya jadi harus menguasai materi-materi sekolahan anak kan. Dengan semua pembelajaran anak saya harus menguasai materinya sebagai guru ganti kan otomatis. Jadi saya harus mempelajari setiap buku-buku cetaknya atau setiap mapelnya untuk mendampingi anak dalam belajar. Memang dari dampak COVID ini, satu, perekonomian juga menurun, terus anak dalam sekolah itu memakai jalur sistem daring itu betul-betul membuat saya pusing. Permasalahan COVID, satu, untuk anak juga kayak gitu, semakin memusingkan orang tua juga. Orang tua harus belajar lagi, flashback lagi dengan masa-masa dulu waktu sekolah, sedangkan sekarang otak orang tua itu udah dipenuhi sama kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Jadi ya untuk permasalahan COVID-19 ini ya dibikin enjoy saja lah, disyukuri, dinikmati, terus dijaga kesehatannya. Udah itu mungkin. Apakah Ibu mendapatkan bantuan dari pemerintah atau dari lembaga lain, Bu? Alhamdulillah dapat. Kemarin dari PLT itu yang uang tunai itu dapat. Alhamdulillah itu amat sangat membantu dan itu langsung saya salurkan untuk pembiayaan sekolah anak. Ini untuk saya kan memakai listrik yang apa itu namanya? Yang 450 itu apa tuh? Ya yang dapat subsidi. Subsidi itu saya alhamdulillah dapat lah. Kemarin kan beritanya cuma sampai September. Alhamdulillah PLN sudah menginfokan kembali. Alhamdulillah sekali diperpanjang nggak ada beban pembayaran sampai Desember. Sampai Desember ya. Alhamdulillah sekali ya. Harapan Ibu kepada pemerintah dan aturan-aturan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah itu seperti apa, Bu, dengan adanya COVID-19 ini? Harapan saya sama pemerintah ya semoga saja pemerintah bisa menyelesaikan COVID itu, tapi masyarakat juga mendukung agar COVID ini cepat selesai dan perekonomian di Indonesia dari seluruh aspek berjalan lagi seperti semula, agar semua baik dalam kendala pembelajaran anak sekolah ataupun perekonomian segera pulih. Sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.